Kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, tapi apakah sudah diakui keimanan kita oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dah tu Oke, kita ulang suaranya. Iya. Ibu bapak, bapak tak ada ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu sini dia mengaji maknanya. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pengajian kita ko marilah sama-sama. Tak ada kata-kata yang lebih pantas kita ucapkan, kita lanturkan selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih melimpahkan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah mendengarkan tausiah agama. Karena apa? Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jikalau awak ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada awak, tak sanggup awak menghitung. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Hai hambaku, kata Allah, jangan cuba-cuba engkau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah. Jikalau air yang ada di lautan kita jadikan sebagai tintanya, pepohonan awak jadikan sebagai penanya, dan dedaunan kita jadikan sebagai karatehnya untuk mengukur, menulis nikmat Allah, tak akan sanggup awak sebagai seorang hamba menghitung nikmat Allah. Maka tidak ada kata-kata yang lebih pantas dilontarkan di lisan ini selain bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Allah berikan kita kesehatan, alhamdulillah. Allah berikan kita rezeki yang cukup, alhamdulillah. Karena apa? Allah melaknat orang-orang yang tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Allah melaknat. Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, Allah tambah nikmat Allah. Yang sebelumnya awak tidak ada kesempatan untuk berkumpul di halaqah mendengarkan pengajian, di hari Jumat ini Allah berikan kita kesempatan menuju rumah Allah. Karena apa, Bu? Ketika kita mendengarkan tausiah agama sama dengan ibadah 1000 rakaat. Jadi apa penyeimbang ibadahnya yang lain, yaitu mendengarkan tausiah itu. Sebab abu mandangan tausiah ko bare ala diumuman sama ketua BKMT je pengurus masjid, ibu-ibu pengajian BKMT sebentar lagi dimulai, alum puluh bagari-gari puluh memakai puluh wadah pipa di rumah. Sia nak dilagak di kemari, ambo ke ibu lagak, anak ketujuh ge ambo jibu dong. Cubalah mendengarkan orogen di balai. Ada diumuman do, tada ngase musik manggatai pun nak berjalan. Iyo dah. Indah risiko bu di negara orang lain. Ada nyimbon do, nama ngandong-ngandong merangkak kedua lalok sebulan keluar langsung. Kenapa? Jadi di awal tahun baru ini kita perbaharui diri awal. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang telah membawa awak dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pada saat ini. Rasulullah membawa awak yang mana zaman ketika ampe balik abek nan lalu baru sina ada harga dirinya. Hadir Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk awak. Untuk apa? Salah satunya mengangkat derajatnya ibu-ibu. Yang dulunya pada sina ada harga diri ibu. Mungkin adalah pernah kita dengar dari pengajian buya-buya awak, ustaz-ustaz awak, bahkan perempuan di masa jahiliyah baru lahir saja nak berusi langsung dikuburnya dia. Lah pernah ibu dengar cerita. Salah satunya anaknya Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Karena kenapa? Ketika anaknya lahir mungil, cantik anak perempuan.
Satu ketika Umar bin Khattab membawa anaknya pergi bermain. Kok pajak kecil itu nurut saja orang kayaknya. Nyobok pergi bermain, keluar. Satu ketika Umar bin Khattab berhenti di sebuah lubang yang Allah gali. Untuk nyukubuan anaknya tadi. Nyumasun anaknya ke dalam kubur dengan rasa tanpa bersalah. Walaupun rasa tanpa bersalah, seorang bapak pasti ada rasanya sedih. Pasti ada rasa dia tidak mau mengubur anak. Tapi apa? Keadaan berkata lain. Kondisi Mekah pada masa jahiliyah tidak ada untuk perempuan. Sehingga itu anaknya berubah dari yang gembira, senang, berubah langsung pucat, ketakutan. Dikuburlah anaknya tadi dan kasih gadis anaknya dikubur itu. Kenapa? Takut perempuan pada masa itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kerajaan Padusi cuma itu tigonya, Bu. Dapur semua kasur. Karena hadirnya Nabi Muhammad mengangkat derajat perempuan itu salah satunya. Yang paling besar apa? Hadirnya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, mensiarkan ajaran agama, sesuai ajaran yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat pada hari itu kita tak lama-lama pernah mengaji, Bu. Sebab yo kondisi ambo agak batuk kini. Alhamdulillah untung indah air manis bagian. Kekecil ambo kok teh talu nak bantat tadi nak bisa ambo nak nolak. Tapi kok dia kia kuat ambo terima dulu. Alhamdulillah. Bu minum sedikit, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama air. Rasanya amba tapi ketika mencari ibu jadi manis jadinya. Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada hari ko kita Allah memasuki tahun baru Hijriah. Itu bulan apa tahun baru Hijriah? Tahun yang pertama tahun apa? Muharram. Bulan Muharram. Tanggal 3 Muharram sekarang. Tanggal 3 Muharram. Jadi jikalau kita memasuki tahun baru, bulan baru, otomatis kita men-upgrade diri kita. Upgrade itu bahasa Arab. Memperbaharui, mengupgrade itu bahasa Ambo nak cuma pakai. Mengupgrade. Jadi apa salah satunya? Ketika kita ingin di tahun baru ini semoga rahmat Allah bertambah untuk kita. Jadi tema kajian kita pada hari ini di tahun baru Islam, mari kita perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru Islam kita perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mencari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau awak seorang hamba yang beriman, otomatis kita menginginkan rahmat Allah selalu ada untuk kita. Otomatis kita ingin diridhoi oleh Allah dalam hidup kita. Kita mengatakan diri kita beriman. Kalau masalah iman jangan ditanya oleh Ustaz. Mana puak dadu? Sembahyang ambo paling banyak, ibadah ambo paling banyak, ambo orang yang beriman. Lai orang beriman awak sadonya, Bu. Apa, Bu? Lai. Kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, tapi apakah sudah diakui keimanan kita oleh Allah? Awak kata diri awak beriman, apakah keimanan kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Apakah kita rahmat Allah sudah datang kepada kita? Belum tentu. Makanya kata Al-Quran, tidak semua orang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Oh, katakanlah banyak orang ustaz indah sembahyang inyo, kerajunya bermaksiat, tetapi Allah berikan kemudahan dalam hidupnya banyak. Lancar-lancar saya pitihnya, apa nanyo niyo bisa, tapi niyo tidak taat kepada Allah. Hati-hati. Jangan kita katakan itu nikmat, melainkan itu adalah azab dari Allah yang berbentuk istidraj. Apa itu istidraj? Orang-orang yang Allah beri azab dengan kesenangan di dunia. Jadi beruntunglah awak kalau susah hidup awak, alhamdulillah, lai bisa hidup. Berapa banyak orang di luar situ indah bisa makan, bahkan mati kelaparan, indah ada yang memberinya makanan. Iku awak dalam negari, lai alhamdulillah masih Allah berikan kita bisa makan 3 kali sehari. Alhamdulillah, walaupun kekurangan juga haram makan. Alhamdulillah.
segala sesuatu yang ada di lisan kita, bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah akan Allah tambah. Tidak Allah berikan di dunia, yakinlah akan Allah ganti di dari akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita, balik ke konsep tadi, bagaimana kita cara menggapai rahmat Allah? Kan tidak kasadonya orang mendapat rahmat Allah. Tidak kasadonya. Lantas apa kata Al-Quran? Ada 3 ciri-ciri kalau ingin awak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Apa tadi? Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ada 3 jikalau kita ingin mendapatkan rahmat, rahmat akan selalu bertubi-tubi datang kepada kita. Ada 3 tahap-tahapnya jikalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Walladzina amanu, iman. Sesuai dengan konsep kita tadi, memperbaharui diri kita, memperbaharui keimanan awak di tahun baru Islam. Iman. Seperti yang Abu katakan tadi, kita beriman kata awak, apakah iman kita sudah diakui oleh Allah? Maka diri awak beriman, tetapi jauh dari yang kata iman. Apa itu arti iman? Kalau bagi cik guru bu agama di sekolah, iman itu adalah meyakini di dalam hati, melontarkan, mengucapkan melalui lisan, dilakui di dalam perbuatan sehari-hari. Sesuai tak keimanan itu yang sesuai yang diajarkan oleh Allah kepada awak? Jikalau hanya sekadar di lisan, tetapi tidak awak lakukan dalam perbuatan, belum beriman kita. Jadi iman apa tadi bu? Meyakini awak di dalam hati, yakin awak kepada Allah, yakin awak kepada Nabi Muhammad, awak ucapkan melalui lisan. Berimanlah awak kepada Allah. Nasihati orang yang jauh dari iman. Percayalah kepada Nabi. Percayalah awak kepada ayat-ayat Allah. Iku bana ayat Allah. Iku bana arahan Allah dalam Al-Quran. Cepatlah sembahyang leh. Kok dunsana awak, kok saudara awak, kok tetangga awak, menangan pengajian awak lah. Tanda awak beriman. Kita ajak orang melalui lisan awak. Indah puluh niyo kita lakukan di dalam perbuatan awak. Dengan apa? Melakukan apa yang Allah suruh, menghentikan apa yang ditagahkan oleh Allah. Karena sesuai dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman kata Allah, atii'ullah, patuhlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, patuhlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, patuhlah ke orang yang paham ilmu agama, patuhlah kepada guru awak, patuhlah kepada orang kaya awak. Sebab awak kok dah banyak dapat ilmu dari orang yang lebih tua daripada awak. Tua juga kaya bedan bu. Nya 20 orang lah kaya, tapi lu tua-tua le doh. Kenapa? Karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak ubi marah-marahnya doh. Tidak ubi pamerangnya doh. Capek orang pamerang tu capek kah? Gaek. Serman udah ibu di muka orang. Ambo nak bodoh doh. Jadi ibu dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke konsep tadi. Jadi kita beriman kepada Allah kata Allah. Ya apa yang Allah suruh awak lakukan. Batanya ambo ke ibu. Sumbayang basuruh ditagah ya Allah. Sumbayang disuruh ditagah oleh Allah. Berpuasa disuruh ditagah oleh Allah. Abah gunjang disuruh ditagah oleh Allah. Apa? Oh nak katuju mana letan tu di kau je. Pui aja tu patang itu aja. Nak katuju mana? Cubalah mendengarkan pengajian di masjid. Abah pasu dulu, bagaru dulu. Baim bojo mi dulu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ambo kecil kelele indah risiko dah. Ibu-ibu risiko marah rajin dengan tosya. Ibu-ibu anu di luar tempatnya. Jadi itu sesuailah awak dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ingin turun rahmat Allah
kejar iman Allah ini. Kan sudah paham makna iman, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai adai basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah. Apa adai kita kegiatan sehari-hari awak, apa syarak ini sesuai tuntunan Al-Quran dah. Kegiatan sehari-hari awak. Amu beri contoh je. Le pernah ibu baralek di situ, atau ada tak orang pernah baralek di kampung tu? Ada tak? Habis bernikah bapa ralekan anak awak, ya tak? Bapa ralekan anak awak itu sesuai syarak atau sesuai adai? Adai. Sesuai adai. Matunan syarak kan ikut sesuai adai. Sesuai ndak adai ikut syarak. Tak perlu permasalahkan oleh Allah. Kalau ada walimah, kalau ada pesta makan-makan tak masalah awak. Yang penting kita sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Masuk awak kata luhur sembahyang awak. Jangan ketika orang memanggil, ala azan yo hari ku kerajo banyak ku anak tapi kepala raan ku tinggal sembahyang awak. Masuk puluh asar cik lain, lah azan yo. Banyak puluh kerajo lima. Anak kadi palaraan. Bahkan saking awaknya peduli kepada adai dan syarak ku tinggal. Apa contohnya? Ketika mempalaraan anak awak, lalu saya sembahyang luhur jasa kaya. Bah nak sembahyang bekul luntur make up adek bang dia. Nauzubillah min dzalik. Kenapa seperti itu? Bahkan pernikahan ini menuju rahmatnya Allah. Tapi kita tinggalkan, kita kesampingkan syarak, mengedepankan adat. Para lupa balara daripada sembahyang lain. Dak balara ada andilah kecil. Sebab itu apa? Terjadi di banyak-banyak tempat. Jadi ke depannya wala tentu kita perbaiki ke depannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jikalau orang Minang sesuai adai basandikan syarak basandikan kitabullah, kita lakukan sesuai pada porosnya. Nabi bagunjang dikurangilah. Nabi menyebut-nyebut kawan kurangilah. Ini ulama bagunjang kau. Ndak ibu-ibu saya apa-apa ketujuh bagunjang ya. Tapi apa-apa yang palu kita katanya. Tak akan mendiang lah. Otak kau je. Duduk di kadang yang sebelah. Pasang pis karek. Ini tawang saya pedang je. Itu. Ini palu berbahasa. Makanya hindari apa yang Allah larang ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jikalau kita ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahami makna iman, lantunkan dalam lisan, lakukan dalam perbuatan. Itu yang pertama. Naik yang kedua lagi. Apa tahap-tahap cara menggapai rahmat Allah yang kedua? Tadi Allah pertama bahas innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa hajaru hijrah. Jikalau kita calik tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Bako hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah karena kondisi sampai kelahiran Nabi indah aman. Bako indah aman, Nabi lahir di situ, gadang di situ. Nabi bukan orang bansai, dari kalangan orang yang berada. Tapi kenapa? Karena berbeda keyakinan dengan pamannya Abu Lahab. Berbeda keyakinan dengan saudaranya Abu Sufyan. Karena Abu Lahab dan Abu Sufyan nak membunuh Nabi Muhammad. Nak membunuh Nabi Muhammad. Jikalau Nabi mati, Allah takdirkan ketika itu indah ada kondisi awak yang kita rasakan pada saat ini pun masih ditindas awak oleh orang-orang yang zalim. Jadi Nabi itu sebagai rahmat untuk kita. Jadi kita harus pelajari sejarah tentang Nabi. Tanamkan kecintaan dalam hati awak kepada Nabi. Baca caranya Ustaz, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena apa bu? Segala jenis bentuk amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan awak beribadah, Allah tidak ikut beribadah. Tapi ibadah yang satu ini, ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, melaksanakan amal ibadah itu, Allah ikut dan para malaikatnya. Apa? Bersolawat. Mana dalilnya Ustaz? Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Apa kata Allah?
Innallaha wa sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, maka bersolawatlah engkau dengan sebaik-baik solawat. Amalkan solawatmu. Kenapa bu? Satu kali bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali Allah balik kepada Allah. Perbanyak solawat. Habis solat solawat. Kenapa salah satunya bu? Ibu kan sering berdoa ketika solat. Kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah? Karena salah satunya doa kita barangkali tidak ijabah oleh Allah. Karena tidak kita buka dengan solawat dan kita tutup dengan solawat. Kenapa? Doa awak akan sampai kepada Allah, lain akan sampai, tapi kuncinya itu dah mengetuk ke Allah. Kunci itu selawat. Contoh ibu, urusan ke Bapak Bupati. Dia kenal Bapak Bupati. Pak Bupati dia kenal bu. Lain, inyo kenal tak sama ibu? Enggak. Awak nak mau urus surek-surek kata Bupati. Siapa nak kawat tuju? Ko alayado anak awak kerajaan itu murah awak ngurus ya. Nyona awak. Nah, ang tolong necek, ko tolong necek masih surek buat capek dah selesai. Capek. Jikalau ada kenal dia bapak orang yang staf-staf bupati itu dah ada kenal dia awak ada. Lain bisa, lain sudah ya apa yang awak urus kau tapi lama. Begitu pula lah kepada Allah. Awak cara doa awak capek dikabulkan oleh Allah. Pacik sia orang yang paling laki ya Allah. Sia Nabi Muhammad. Karena setiap kata-kata Allah bergandeng selalu bersama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan syahadat pun bergandeng dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah Rasulullah itu? Dialah Nabi awak. Siapakah kita di hadapan Rasulullah? Umatnya Nabi. Jikalau awak ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, perbanyaklah solawat kepada Nabi. Lisa bu solawat. Solawat amin deh. Solawat apa yang rancak kita lakukan pada hari ini? Tidak solawat itulah mau jangan. Ya Nabi, salam alaika. Menambah kecintaan awak kepada Nabi. Untuk apa kita belajar agama sejarah tentang Nabi Muhammad? Agar lebih berkesan cerita Nabi ku jawab. Ibu nonton sinetron Ikatan Cinta apa sampai gerege-gerege ibu nontonnya. Sampai ibu main ibana alur ceritanya. Aku cerita si Andin sama siapa kok. Lah iklan yo. Sampai apa? Sampai ibu paham je ceritanya. Jikalau ibu paham dengan sejarah asirah an-nabawiyah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, para banser-banser Quraisy, para oknum-oknum Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Jikalau ada cerita mungkin menitia iman tua. Bahkan ketika Nabi berdakwah ke Taif, tidak diterima dakwah Rasul, bahkan dilempari Rasul di sana. Dari Nangkete sampai Nanggaek, Nanggaek pun dah atau diuntuan hanya impor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai batu, bahkan sampai berdarah betis Nabi, pelipis mata Nabi bahkan sampai berdarah. Bahkan Nabi tidak dendam, tidak membalas. Begitulah kemuliaan Nabi. Yang ketiga manusia, malaikat azab, malaikat yang penjaga gunung yang geram mencari umatnya Nabi yang zalim kepada Nabi. Bahkan apa kecil malaikat kepada Nabi, ya Rasulullah, angkatkan tangan engkau ke atas meminta kepada Allah supaya Allah angkat gunung ini menimpakan kepada orang-orang Taif ini. Apa kata Rasul? Apakah Rasul mendoakan keburukannya? Tidak. Bahkan salah satu doa Rasul itu yang mujarab, bahkan salah satu itu mukjizatnya Rasul, doanya langsung dikabulkan secepat kilat oleh Allah. Bahkan lebih cepat daripada kilat doanya Rasul ini. Tidak didoakan oleh Rasul. Bahkan Rasul mengangkat, ya Allah,
utuslah di negeri Taif ini ya Allah, yang salah satunya pemudanya nanti memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah di hari ini sampai saat ini di negeri Mekah tersebut, di negeri Taif 100% penduduknya memperjuangkan agama Allah. Mungkin ibu-ibu yang lah pernah haji atau umrah mungkin lah pernah singgah ke negeri Taif. Ambo yang pernah itu. Sekedar membaca buku kitab tentang Sirah Nabawiyah. Insyaallah. Jadi kalau punya keinginan kita Allah berikan rezeki lebih, cobalah. Hendak kalau haji ada umur lah barang, takut akan mati wa beko umroh. Baik umroh minimal harganya 30 juta setengahnya, 32 lah minimal harga umroh. Ada pula pusat jalannya ke Turki ke kemana. Jadi kalau ada Allah berikan kita kecukupan, cobalah ziarah ke tempat Nabi itu. Bagaimana peristiwa Nabi ketika berdakwah di Mekah, bagaimana peristiwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Mukarramah. Jadi itu yang kedua, hijrah awal. Itu secara pemahaman Nabi hijrah berpindah. Jikalau kita memfahami hijrah itu secara luas, yaitu berpindah awak dari yang sebelumnya buruk kelakuan awak pindah karena elok. Dari sebelumnya perangai awak dibenci oleh Allah, pindah ke yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Capai rahmat Allah itu dengan apa? Salah satunya hijrah awak. Makanya di tahun baru Islam ini kita perbaharui diri awak dengan keimanan, otomatis awak upgrade diri awak. Karena selama ikut agama awak Islam Jawa itu hanya sekedar agama keturunan dari nenek moyang awak. Jikalau kafir nenek moyang awak dulu lebih pakai jilbab ibu gini. Jikalau nenek moyang awak dulu tidak meyakini agama Islam, apakah ibu bisa berkumpul di sini? Tidak. Karena nenek moyang awak dulu Islam sampai ke awak kini. Alhamdulillah Allah agama Islam awak perdalam keimanan awak dengan ilmu. Beribadah itu harus punya ilmu. Beribadah kalau tidak pakai ilmu itu sio-sio. Bapak sio-sio. Awak rajin beribadah kecil awak, tapi ilmu solat subuh awak tak faham. Solat subuh 2 rakaat babuai ampe. Bapak ampe babuai dah berada aku beriman ke Allah. Dia nak tambah kalau ya Allah tumbal lebih 2 rakaat. Itu indah berilmu. Baik-baiknya lebihan tapi lebihnya tidak ada tambahnya. Jadi awak beragama beriman awak perbaharui agama awak dengan ilmu. Jadi awak beragama itu dengan ilmu itu. Dalam konteks hijrah. Karena bu hidup kau tak selamanya di atas dunia tu. Yang segala yang kita sayang akan kita tinggalkan. Iya tak? Kau mau cari ibu-ibu ialah mode tabung bambu sebentuk sebuah ala kerucuk sedunia. Ala baraun. Ala lebih. Ala 60 ibu sekolah. Asal ibu. Masuk serbu ibu ku. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasul mengatakan umur umatku minimal 60 lebih tigo. Tiada 60 tigo. Jikalau umur adalah 60 tinggal 3 tahun lain. Giat awak hijrah awak melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Pasang komitmen itu dalam diri kita, hijrah kita bersama-sama. Agar mati kita mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah apa ciri-cirinya? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa kata Rasul? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk surga dia. Tak kecil ambur, kecil Rasul. Leka bisa awak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau indah dari kini awak puak bibit puak yang ada dalam diri awak puak. Jadi perbaharuan tidak ada jasmani saja bu. Ikut nak kaki badak pipa, ikut nak kaki lipstick merah-merahan guys. Tak ketujuh bu ibu loh. Kalau itu nak anak ibu nak tidak apa. Itu. Jadi di alam ini perlu pula diperbaharui. Apa itu iman awak, qalbu awak yang masih menyimpan dendam, maafkanlah lain. Lis pakai ibu jika ada dendam awak ke dosa awak, dengki ke dosa awak, lis pakai awak memaafkan.
agak barek lainnya mah. Aku utang ya tak bisa dulu. Dibayar minta toreh, kasak toreh. Kecuali kalau ibu ikhlas. Kalau sudah nak memaafkan Bang, tiangnya awak. Tiangnya di awak. Contoh batikai yang taruh kedua belah pihak. Dan awak pribadi Allah minta maaf. Nani nyusul jua maha pulau. Ada tiuntung ya. Pak ada orang itu buat. Sedangkan Allah maha pemaaf. Iya tak? Enggak apa-apa. Yang penting awak Allah siap menunaikan kewajiban awak. Allah awak sambung tali silaturahmi, tapi dia yang ingin memutus. Inyo belum nambah dosa urusan inyo semua. Jadi tugas awak ada selesai. Jadi berilah maaf saudara awak. Atau mau kita tidak selesai di dunia sampai ke akhirat akan bersengketa. Masuk surga ibu bola dalam kaki suak kaki kita tinggalnya panci aja pada di belakang. Bapak panci kakinya kecil malaikat ini utang kadang budaknya bayi 1000 cipiah ada coba ada ngadu 1000 cipiah utang tidak ada bayi. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua, hijrah, perbaharui diri kita, upgrade agama kita. Agar kita ibadah ini pakai ilmu. Jangan kita beribadah tidak punya ilmu. Itu makanya ibu-ibu mengaji risiko supaya ilmu ibu di ilmu sama-sama tambah. Yang pada intinya mencari rahmat Allah risiko mau ngumpul. Otomatis awak mengumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji agama sampai dari rahmat Allah kepada awak. Insya-Allah sampai. Jika awak mengumpul di balai, abang undian kerja awak lek aja rahmat awak Allah. Indah nyupe ke lain. Nauzubillah. Itu yang kedua, cara menggapai rahmatnya Allah. Yang pertama apa sih? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Iko yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ma makna jihad? Apa makna jihad? Kalau kita dengar selama iko jihad itu orang pai parang, kira melawan musuh agama. Begitu konsepnya. Tapi makna luas umum jihad itu kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala sesuai konsep yang kita baca 7 kali dalam sehari selama 24 jam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ambo jalan lurus. Jadi makna jihad, awak menuntut ilmu termasuk jihad. Awak berjuang di agama Allah termasuk jihad. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Allah kandengkan dengan hadis, man kana fi talabil ilmi kanatin jannah fi talabihi. Man kana fi talabihi, barang siapa yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya barang siapa yang mencari ilmu, sesungguhnya surga dan pencahariannya. Ibu mencari ilmu, saya dalam pulau saya mencari ilmu. Jadi makanya orang yang berjihad itu matinya itu kata Rasul, kata Rasul dan kata Allah tidak dihisab dia langsungnya masuk surga. Ya tak? Makanya para sahabat terdahulu itu mengkaji nak berjihad bersama Rasul, matinya surga tanpa ini. Bahkan ada salah satu sahabat Rasul yang baru menikahnya, Bu. Seharinya menikah, langsung nyampai bapak ketika mendengar Rasul mensuarakan berjihad kepada para sahabat, langsung nyampainya tinggal bini nasari nikah. Ketika dia berperang, mati. Tinggal bini nasari menikah. Kenapa? Dia mencari jihad di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah. Dia belajar di jalan Allah. Dia memperjuangkan anak dia, istri dia, negeri dia di jalan Allah. Matinya surga jaminannya. Jadi ibu mengumpul risiko kuat termasuk jihad. Insya Allah bisa masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita inginkan. Sampai dihisab yang mau hisab itu parek pertanggungjawaban. Parek dia percaya bu. Anda cuba dulu lah ibu dulu. Dia percaya. Ini percaya yaumul hisab akan dipertanggungjawabkan semua kelakuan kita. Akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa elok awak akan nyobaleh untuk Allah. Bahawa guru awak akan nyobaleh oleh Allah. Allah katakan dalam surah Al-Zalzalah apa ayatnya? Fa may ya'mal
dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak bayi walaupun seketek, walaupun macam paan duri dan taserak di tengah jalan, ibu kasampiangan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat oleh malaikat rakit yang ada di sebelah kanan awak. Jikalau ibu membuat keburukan walaupun seketeknya membuat keburukan, akan dicatat oleh malaikat atid di sebelah kiri awak. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Apa tadi? Jihad di jalan Allah. Jadi awakku berjihad, tapi konsepnya tidak barang dah. Menuntut ilmu agama di jalan Allah. Banyak konsep jihad. Awak berjuang di jalan Allah. Ibu melahirkan anak dulu lillah karena Allah, itu jihad. Makanya ketika orang melahirkan itu mati, surga langsung balasannya. Karena dia berjihad di jalan Allah, memperjuangkan anak-anak keturunan yang akan menegakkan agama Islam. Makanya ketika anak itu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazankan oleh si bapak. Itu memperbaharui dirinya, menyatakan anak yang baru lahir itu bentuk rasa syukur kepada Allah, memuji Allah. Semoga dengan lafaz azan ini menjadi para pejuang penegak agama ke depannya. Dan itu keinginan awak. Kau dapat anak-anak awak yang lain, anak yang soleh dan solehah, dan anak kebajian orang tu. Jadi marilah yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Jadi konsep di tanggal 3 Muharram ini kita perbaharui keimanan kita, menggapai rahmatnya Allah. Ada go. Yang pertama apa tadi? Beriman. Yang kedua apa? Hijrah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga apa? Berjihad di jalan Allah. Jadi salah satunya keutamaan amalan di bulan Muharram ini, termasuk bulan haram. Yang apa itu haram? Bukan bulannya haram. Apa makna haram? Suci bulannya, istimewa bulannya. Makanya segala sesuatu amal kebaikan Allah lipat gandakan di bulan Muharram itu. Maka segala sesuatu keburukan dosa yang kita buat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya amalan di bulan Muharram ini berpuasa 10 Muharram. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang lebih dianjurkan oleh Rasul, kita berpuasa 9, 10, 11. Kalau tidak tak kau 3 hari 9 sama 10 ase. Tidak tak kau 10 ase. Tidak tak kau minta se minta se. Oh kau mati sibuk ni mati bu. Yang sampai pulung itu. Jadi itu yang satu keutamaan di bulan Al-Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak bersedekah di bulan Muharram ini. Karena apa? Karena perbanyak awak sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah amal kebaikan kita. Menggusuk paluna yatim. Nah maksudnya jangan menggusuk paluna yatim saya. Dia hanya pitih untuk lanjut. Dia hanya pitih untuk sekolah. Kau menggusuk-gusuk saya pandai dulu awak sedonya. Jadi disalihannya, berinya kecukupan. Bahkan kalau mampu kita tanggung hidup anak yatim itu. Itu yang pertama. Bersedekah awak ke anak-anak sekolah yang berjuang di jalan Allah. Kalau punya dana, ibu-ibu BKMT si pakai iuran sekolahkan anak-anak yang memiliki keterbatasan, tidak mampu orang kayaknya. Sepakai awak jadi pengurus masjid, sekolahan anak. Sampai itu gunanya infak anak masuk ke masjid. Dah ada guna saldo-saldo tu. Kalau dapat pitih anak masjid itu dalam minggu itu habis, besok masuk leh, habis besok masuk leh. Karena itu gunanya membangun SDM nagari awak, sumber daya manusia banyak, tapi yang berani memperjuangkan ajaran agama Allah cuma beberapa. Banyak orang yang ingin menjatuhkan agama Allah, aliran sasek. Apakah niu awak anak keturunan awak beko menyimpang ke aliran tersebut? Sampai awak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan kebenaran. Banyak orang yang menzolimi agama Allah. Jadi anak-anak muda itu diarahkan ke arah sana. Jangan sampai kesesatan merajalela.
Ba'a anak awak ingin berjihad tapi tak paham ilmu berjihad, tak punya ilmu tentang agama aku, ba'anya kepercayaan. Jadi tugas kita ibu-ibu, marilah kita arahkan anak-anak awak ke arah-arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak awak malih sembahyang, ajaknya. Menjawab ibu, Ustaz, ba'a kamu menyuruh anak sembahyang apa? Saya nak sembahyang. Tak ba'a dulu. Kau ada laki model Firaun nak salah, ada salah saya. Yang penting anak awak tu ke? Awak. Tengok Siti Asyah waktu bininya Firaun berbeda keyakinannya. Saking itu kejam zalim Firaun kepada Asyah, Asyah tetap sabar. Bahkan ketika mengetahui Asyah tidak meyakini Firaun sebagai Tuhan, dia meyakini Allah adalah Tuhan, ketika itu dihukumlah, dieksekusi matilah Asyah. Nyokabean tangannya dua, kakinya dua, cabean kaki dua dipaneh yang tarik. Aduh batu badang, dia teh binyo puan kasihan. Apa doa Asyah? Apa doa Asyah? Doa istri yang terzalimi. Ya Allah, apakah itu doa Asyah? Ya Allah, masuklah Firaun itu ke dalam neraka. Tidak. Tapi doanya apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku ini, ya Allah, dan matikanlah aku sebelum Firaun suamiku ini menghukum, menzolimi aku, mengeksekusi aku. Jadi ketika Firaun mengeksekusi Asyah, Asyah telah dicabut nyawanya oleh Allah di jalan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau ada ibu nak laki nak serang Firaun, si konda ya serang Firaun kurang stek, tak masalah. Sabar sebanyak. Yang jelas anak awak adalah aset awak. Tanggung jawab awak. Laki tidak tanggung jawab awak doh. Kalau awak baru tanggung jawab laki. Laki awak tu tanggung jawab orang tuanya dulu. Jadi tugas awak mari kita arahkan anak-anak awak ke depan ni. Pandainya baca alif, mati ibu ko alif punya baca, bahkan sampai bisa baca Al-Quran dengan suara merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal ibu, amalnya sampai ke ibu dalam kubur. Akan menyejukkan hati ibu. Karena awak tidak selamanya hidup di atas dunia. Ada lagu mengatakan, mungkin tahu bu lagu kasidah lagu zaman sesiok lagunya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu ibu lagu itu. Lain. Mungkin anak-anak muda ini tidak tahu mana lagu itu. Ya dah, ulang lagu tadi ibu, mengingatkan, memuhasabah diri awak bahwa satu ketika kita akan meninggal, mengingin. Lihat apa ibu lagu itu. Kita nyanyi bersama ibu sebelum kita tutup. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah jadi pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Kini ibu ya lama naik jemput tuner pajero mati beko karando pulo kemarin wak kasado. Menunjukkan apa? Samu derajat Allah manusia sedunia. Jadi anak, bini dan sanak yang kita sayang, laki dan awak sayang, you sayang sampai matinya kawak. Lah mati awak jadi bini laki je lain lah. Jantanlah semua. Tak ya bu? Kebanyakan laki-laki seperti itu ya bu. Ini sebagai kamu tidak akan membela laki sebagai fakta. Banyak laki-laki dan mati bini bininya cek lain tak kalau hidup seorang loh. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang ketika meninggal lakinya berusaha dia tabah, berusaha dia membesarkan anak-anaknya sendirian. Banyak janda pada duda lah. Banyak janda lah. Iyo. Jadi itu. Bagaimana perjuangan seorang perempuan. Jadi anak awak aset awak. Mati awak beko, anak-anak awak saja kena awak arahan akan menjadi malapetaka untuk awak dalam kubur. Awak sekolahkan
ke sekolah favorit, S1 di Jakarta, S2 di Australia, S3 jauh ke Amerika. Hebatnya siapa kan? Allah gelar profesor tapi tak paham ilmu agama. Ketika awak Allah gaib, tabujuk kaku badan awak nak ampi kenazah awak tidak paham anak dengan ilmu dong. Padahal menangis anak ketika itu. Dia barang gaib dia tuanya tak paham. Kalau paham, dia tahlilkan kata lingunya. La ilaha illallah. Ditakinkan kata lingu orang gaib kalau anak nampak. Ikut dah panjang pulau mencari buaya di negari. Jalih buaya lah para payah pulau di negari awal. Pagi-pagi Pak Men mana Pak Men tolong Pak Men. Kadang Pak Men pai belakang tuang pulau kan. Jadi marilah kita arahkan anak-anak kita sampai anak awak aset awak akan menolong awak jika awak arahkan anak awak. Ambo nak nak ibu rokok sekolah anak awak di sekolah negeri tak masalah. Tapi ada dasar kita ingatkan anak kita dengan ilmu agama. Tanyakan kepada anak awak, jauh dari orang gaib, le rajin beribadah kepada Allah. Anda pitihang ada awak orang gaib ini terdakwi. Ketika mencikarai urusan anak, takwi uang bulanan hanya kirim jana lain. Enggak takwi awak. Rasa kiri dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Kita sudah berusaha, tapi anak juga tidak mau nurut kepada awak. Tugas awak lah, kewajiban awak lah sampai mendidik anak. Bagi contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh anaknya kafir. Apanya menegakkan kalimat la ilaha illallah, ada ninyonya beriman sama dia apa ada. Siapa Nabi Nuh kan? Bahkan ketika sudah besar melanda kaumnya Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh mengajak anaknya, "Anakku, sini nak, sini naik sama bapak." Ditolak minta-minta oleh anaknya. Enggak ada pak, mau naik ke gunung, salah gunung lebih tinggi dah aman di ke papa. Aduh, anak tidak percaya ke apa. Tapi tugas kita sudah mengajak anak awak melaksanakan kewajiban awak. Tidak perlu anak niu beriman, itu inyo nang buang sorang. Inyo nang parahnya, awak ahli ibadah, rajin awak sembahyang ke masjid, tapi tidak pernah mainkan anak sembahyang awak angiuang, sembahyanglah kau lei, lah gadang. Pernahkah? Jikalau sering mengingatkan, insya Allah tugas awak lah sampai. Jadi itu konsep singkat yang tiga tadi, cara menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ambo tutup, barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya kepada ambo. Kita kesedonya. Minum ambo sedul ibu. Bismillah. Babu, ada pertanyaan? Enggak. Ambo yakin ibu lah paham. Antara duanya kalau dia sibuk paham atau bana-bana tidak paham. Dua tu. Kalau nak ada, barangkali bekota ini sesudah pengajian bisa kita bahas sama-sama, diskusi awak masalah agama. Itu saja bu, karena ingat awak perkataan Rasul. Sungguh beruntung orang-orang yang kata Rasul. Sungguh beruntung orang-orang yang harinya sekarang lebih baik daripada hari sebelumnya. Sungguh merugi orang-orang yang harinya sekarang sama saja jo hari sebelumnya. Dan sungguh terlaknat manusia jikalau ada yang harinya sekarang lebih hancur dibanding hari sebelumnya, dibanding tahun sebelumnya. Itulah manusia yang tak tahu diuntung. Jadi mudah-mudahan awak termasuk orang-orang yang pertama tadi, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depannya di tahun baru Hijriah ini, di awal tahun ini, di awal bulan Al-Muharram ini, mari mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita inginkan. Allah gapaikan, Allah permudah awak menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya awak berkumpul kau menginginkan, meminta cie kepada Allah. Semoga hidup awak diridhoi oleh Allah. Jikalau Allah meridhoi hidup awak, insya-Allah yakin awak kepada Allah, mati awak beko dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gitu saja. Kita tutup bu. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Usikum bi nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.